Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Magfira Febriana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah KMMPMA dan teman-teman yang saya banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, kesehatan, dan keselamatan, sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas daring ini tanpa halangan suatu apapun. Adapun topik yang akan kami bahas adalah persamaan kuadrat dan fungsi kuadrat. Perkenalkan, nama saya Ida Maulidatul Mukarromah dengan NIM 2017-47003 yang akan bertugas sebagai moderator pada hari ini. Saya akan membimbing jalannya diskusi ini. Adapun anggota kelompok saya, yang pertama Ida Maulidatul Mukarromah, yang kedua Maulida Nur Setianingsih, dan yang ketiga Estriana Rahmi Aisyah, dan yang keempat Muhammad Abdi Pratama. Sedangkan rangkaian acara yang akan kita lewati adalah yang pertama pembukaan, yang kedua penyajian materi, yang ketiga sesi tanya jawab, dan keempat penutup. Baik, langsung saja ke materi. Materi pertama yaitu persamaan kuadrat. Bentuk umum dari persamaan kuadrat yaitu AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 dengan syarat A bukanlah 0. Kemudian untuk pengertian persamaan kuadrat, X sama dengan A adalah akar-akar persamaan kuadrat dari AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 atau A dikali A plus B dikali A plus C sama dengan 0. Kemudian untuk cara penyelesaian persamaan kuadrat terdapat 3 cara. Yang pertama pemfaktoran dengan rumus AI kuadrat plus BX plus C sama dengan 0 diuraikan menjadi X dikurangi X1 dikali X kurangi X2 dikali sama dengan 0 atau diubah menjadi bentuk 1/A dikali AX plus B dikali AX plus X dengan syarat P plus X sama dengan B dan P dikali X sama dengan AC. Dengan demikian diperoleh X pertama yaitu min P dibagi A dan X yang kedua adalah min X dibagi A. Cara yang kedua yaitu melengkapi kuadrat sempurna mempunyai akar yang sama. Rumusnya X plus min P kuadrat sama dengan X kuadrat plus min 2P plus P kuadrat. Yang ketiga menggunakan rumus ABC. X1,2 sama dengan B plus min akar B kuadrat min 4AC per 2A. Selanjutnya menentukan jenis akar-akar kuadrat menggunakan diskriminan. Diskriminan atau D sama dengan B kuadrat min 4AC. Yang pertama untuk D lebih dari 0, kedua akar nyata dan berlainan. X1 tidak sama dengan X2. Untuk D sama dengan 0 mempunyai akar yang sama, X1 sama dengan X2. Untuk D kurang dari 0, akar tidak nyata. Dan yang terakhir, D sama dengan K kuadrat. Dengan K kuadrat adalah bilangan kuadrat sempurna, yang kedua akarnya rasional. Selanjutnya ada jumlah dan hasil kali akar-akar. Rumusnya yaitu X1 plus X2 sama dengan min B per A dan X1 dikali X2 sama dengan C per A. Adapun rumus-rumus yang lain, yaitu yang pertama X1 min X2 sama dengan akar D per A. 2. X1 kuadrat plus X2 kuadrat sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 2 kali X1 kali X2. Yang ketiga, X1 kuadrat min X2 kuadrat sama dengan X1 min X2 dikali X1 plus X2. Yang keempat ada X1 pangkat 3 ditambah X2 pangkat 3 sama dengan X1 plus X2 kuadrat min 3
kali X1 kali X2 dikali X1 tambah X2. Yang kelima ada X1 pangkat 3 min X2 pangkat 3, yaitu X1 min X2 pangkat 2, min 3 kali X1 kali X2 dikali X1 min X2. Dan yang keenam, 1 per X1 ditambah 1 per X2 sama dengan X1 plus X2 per X1 kali X2. Ya, di sini saya akan melanjutkan pembahasan, yaitu mengenai cara menyusun persamaan kuadrat. Rumus persamaan kuadrat apabila akar-akarnya, yaitu X1 dan X2 telah diketahui adalah X kuadrat dikurangi dalam kurung X1 ditambah X2 tutup kurung X ditambah X1 dikali X2 sama dengan 0. Ya, kemudian saya akan melihatkan pembahasan yaitu tentang fungsi kuadrat. Bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat ditambah bx ditambah c dengan a tidak sama dengan 0 dan a, b, c merupakan anggota dari bilangan real. Selanjutnya yaitu tentang cara menggambar grafik fungsi kuadrat. Ada langkah-langkahnya. Yang pertama adalah tentukan titik potong dengan sumbu x, maka y-nya sama dengan 0. Yang kedua, tentukan titik potong dengan sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Yang ketiga, tentukan titik puncak atau ekstrim, yaitu x, y, di mana x dicari dengan rumus min b per 2a dan y-nya dicari dengan rumus min b kuadrat min 4ac per 4a. Yang keempat, ada 2 poin. Yang pertama, yaitu yang ke a, apabila a lebih dari 0, maka grafik akan terbuka ke atas. Dan B, apabila A kurang dari 0, maka grafik terbuka ke bawah. Bisa dilihat di gambar yang telah disajikan. Kemudian saya lanjutkan ke pembahasan kedudukan garis X terhadap grafik fungsi kuadrat. Di pembahasan ini akan menyinggung tentang diskriminan atau dinotasikan dengan D, di mana D itu dicari dengan rumus B kuadrat min 4AC. Yang pertama, D lebih dari 0, maka akan berpotongan di 2 titik. Yang kedua, apabila D sama dengan 0, maka menyinggung grafik atau hanya mempunyai 1 titik potong. Yang ketiga, apabila D kurang dari 0, maka garis tidak menyinggung ataupun memotong, yaitu terpisah. Bisa lebih jelasnya dilihat pada grafik yang telah disajikan. Ya, saya di sini akan menentukan persamaan fungsi kuadrat. Pertama, jika diketahui titik puncak sama dengan dalam kurung x pi1 y p tutup kurung digunakan rumus y sama dengan a x min xp kuadrat plus yp. Yang kedua, jika diketahui titik potong dengan sumbu x, y sama dengan 0, yakni x1, 0 dan x2, 0, digunakan rumus y sama dengan a, x min x1 dikali x min x2. 3. Jika yang diketahui selain poin 2 dan 3, maka digunakan rumus y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Dari y sama dengan ax kuadrat plus bx plus c diperoleh satu penyebab ekstrim x sama dengan min b per 2a, 2 nilai ekstrim y ekstrim sama dengan min b kuadrat plus 1ac per 1a. Y ekstrim sama dengan y min jika a kurang lebih 0. Y ekstrim sama dengan y maksimal jika a lebih dari 0. Ya, di sini ada contoh soal. Pertama, tentukan himpunan penyelesaian dari x kuadrat min 8x plus 15 sama dengan 0. Penyelesaiannya dengan menggunakan metode pemfaktoran dapat kita peroleh
X kuadrat min 8X plus 15 sama dengan 0. 15 difaktorkan menjadi X min 3 dikali X min 5 sama dengan 0. X sama dengan 3 atau X sama dengan 5. Himpunan penyelesaiannya adalah 3,5. Sekarang contoh soal nomor 2. Diketahui titik min 3,0, 1,0, dan 0,-3. Tentukan persamaan fungsi kuadrat yang melalui 3 titik tersebut. Penyelesaiannya, masukkan rumus Y sama dengan A kali X min X1 kali X min X2. Y sama dengan A kali X min 3 kali X min 1. Y sama dengan A kali X kuadrat plus 4X plus 3. Min 3 sama dengan A kali 0 kuadrat plus 4 kali 0 plus 3 sama dengan 3 kurangi A kali 3. A sama dengan min 1. Y sama dengan min 1 kali X kuadrat 4 plus X plus 3. Y sama dengan min X kuadrat min 4X min 3. Baik, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Apabila terdapat kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.